Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita buka dengan berdoa dulu. Berdoa akan dipimpin oleh Mas Nuril. Kita berdua siap gerak. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, pada kesempatan pagi hari ini anak-anak akan kembali belajar dengan Pak Joko dalam kegiatan praktik belajar yang ketiga. Hari ini kita akan belajar dengan materi yang tidak jauh dari kehidupan keseharian anak-anak. Anak-anak kalau malam tidur jam berapa? Nuril jam berapa, Nuril? Jam 9. Jam 9 udah tidur? Pernah nggak kejadian ketika kamu nonton TV itu tiba-tiba ketika kamu bangun pagi-pagi ternyata TV-nya masih hidup? Pernah ya. Menurut kalian itu bagus atau tidak? Kenapa kok tidak bagus? Karena boros listrik. Selain boros listrik nanti TV kita lama-kelamaan bisa cepat rusak karena penggunaannya yang dalam waktu yang lama. Padahal itu nggak kita tonton gitu ya. Beda halnya ketika kita menggunakannya dengan baik. Nah, hari ini anak-anak kita akan belajar tentang listrik, suatu hal yang sudah sering kalian jumpai di rumah, di sekolah, di mana. Ada yang tahu penggunaan listrik kita dalam sehari-hari biasanya buat apa aja? Oke, satu-satu. Buat ngecas HP, buat magicom, kipas angin, radio, buat setrika. Kita akan belajar tentang listrik, lebih khususnya anak-anak nanti bisa membedakan rangkaian listrik. Apa tuh yang dimaksud rangkaian itu? Anak-anak pernah lihat saklar? Contohnya mana? Itu adalah saklar. Anak-anak pasti udah pernah ya cara menggunakan saklar itu? Pernah. Sebenarnya fungsi untuk saklar itu apa? Baik anak-anak, kita masuk ke rangkaian listrik. Seperti yang Pak Joko jelaskan tadi, bahwa listrik itu nanti akan bisa digunakan setelah dirangkai anak-anak. Nah, rangkaian listrik ini merupakan gabungan atau sebuah rangkaian dari beberapa komponen. Sebenarnya rangkaian listrik itu dibagi jadi 3 anak-anak. Silakan mulai dicatat di buku catatannya. Jenis-jenis rangkaian listrik. Yang pertama adalah rangkaian listrik seri. Yang kedua adalah rangkaian listrik paralel. Dan yang ketiga adalah rangkaian listrik campuran. Oke, dari yang dijelaskan Pak Joko tadi, anak-anak bisa menyimpulkan perbedaan rangkaian listrik seri dan paralel. Kalau seri, satu mati, semuanya mati. Kalau paralel, satu mati, yang lainnya masih bisa digunakan, seperti itu ya. Nah, anak-anak untuk lebih memahami tentang rangkaian seri dan paralel, anak-anak kemarin sudah Pak Joko minta untuk mendownload sebuah game. Nama gamenya apa? Simulasi rangkaian listrik. Silakan kita akan coba bersama-sama praktek memainkan game tersebut. Silakan dibuka HP-nya, ditaruh di atas meja biar nanti Pak Joko bisa lihat. Langsung dibuka aplikasi gamenya, langsung dipraktekkan memainkannya. Kalau ada yang bingung nanti bisa langsung tanya Pak Joko. Di situ kamu diminta untuk merangkai rangkaian seri dan rangkaian paralel kan. Nah, tujuan dari game itu bagaimana goalnya nanti kamu bisa menghidupkan lampunya. Kalau lampunya tidak hidup berarti kamu masih ada yang salah dengan rangkaian yang kamu susun. Coba yang paralel satu lampu dimatikan. Bisa hidup nggak? Dimatikan dulu lah. Yang paralel loh, coba dulu. Nah, itu bisa. Satu lampu ini dihilangi, dimatikan dulu ininya. Nah, bisa kan paralel kan satu mati, yang lain masih bisa
hidup. Kalau baterainya yang dihilangin satu bisa nggak coba? Bisa, enggak. Dimatikan dulu lah, dihilangin satu. Bisa? Bisa. Iya, jadi walaupun sekalipun ada yang dihilangkan, jika masih ada jalurnya untuk dilewati arus listrik, rangkaian paralel masih tetap bisa berjalan, tetap hidup. Ada yang masih bingung tentang bedanya rangkaian listrik seri dan paralel? Tidak ada. Kalau tidak ada, boleh keluar dari game itu. Kita akan mengerjakan sebuah praktik pembelajaran yang tertuang dalam LKPD ini. Silakan dibaca dulu. Ada langkah kerja yang perlu dilaksanakan. Yang pertama adalah siapkan peralatan yang dibutuhkan. Coba kamu lihat peralatannya. Iya, ada kincir angin, ada apa lagi? Bawahnya kincir angin itu apa? Saklar. Terus ada baterai, tempat baterai, terus ada apa lagi? Atasnya itu lampu, sampingnya lampu. Samping kanannya. Tahu? Itu adalah dinamo yang nanti akan dihubungkan dengan kincir anginnya. Ya tergantung kamu berhasil atau tidaknya merangkai, gitu kan. Nah terus ada yang biru-biru ini apa tuh ini? Ini penyambung. Kalau pada rangkaian listrik yang beneran penyambungnya berupa apa? Berupa kabel. Tapi kan di sini biar lebih enak nyambungnya, di dalam kit IPA ini anak-anak disediakan alat pengganti kabel, yaitu berupa ini yang biru-biru ini. Susunannya sama seperti kabel, cuma lebih aman ketika digunakan untuk belajar di sekolah. Anak-anak nanti diminta untuk membuat rangkaian listrik yang terdiri dari komponen yang pertama baterai, kabel, lampu. Jadi buat dulu ya satu itu. Nanti tunjukkan ke Pak Joko berhasil hidup atau tidak. Terus yang kedua baterai, kabel, lampu dan kipas. Ditunjukkan ke Pak Joko lagi nanti berhasil atau tidak. Kemudian di akhir nanti kamu menjawab nomor 4 ini. Setelah melakukan percobaan di atas, menurutmu apakah perbedaan rangkaian listrik seri dan paralel? Dari percobaanmu itu bedanya apa toh antara seri dan paralel? Nanti kamu akan menemukan. Ada pertanyaan? Tidak ada. Pertama siapkan dulu alat-alat yang dibutuhkannya. Contoh-contoh rangkaian listrik seri. Dan di sini ada apa aja? Di sini ada baterai, ada saklar, dan 2 lampu. Dan ini pengganti kabel. Di sini ada 2 buah baterai dan saklar dan 2 lampu, dan ini adalah pengganti kabel. Ini beda seperti yang tadi. Di sini rangkaian listrik paralel dibuat bercabang.
Ini adalah rangkaian seri dengan bagian-bagian yang pertama baterai, saklar, lampu, dan juga kipas. Ini adalah pengganti kabel. Ini adalah rangkaian listrik paralel dan ini terdiri dari baterai, saklar, lampu, kipas angin, kipas, dan ini pengganti kabelnya. Dan bedanya dari tadi ini dibuat bercabang. Baik, kalau kalian sering lihat di mana di jalan-jalan, kemudian di kota-kota besar itu banyak sekali tempelan-tempelan di jalan, pernah lihat? Biasanya isinya berupa apa? Poster. Apalagi? Penawaran suatu produk, iklan. Nah, anak-anak tadi yang Pak Joko sebutkan adalah contoh-contoh reklame. Kalau anak-anak sudah paham apa yang namanya reklame, apa yang jenis-jenisnya reklame, apa ciri-cirinya reklame, tujuan dibuatnya reklame. Nah, sekarang kita akan belajar mengaitkan reklame dengan pembelajaran kita yang awal tadi tentang listrik. Tadi di awal anak-anak sempat menyebutkan pemborosan listrik itu sudah sering terjadi di mana-mana. Maka kita akan mencoba sebuah reklame non komersial karena kita nanti mau menghimbau agar mereka hemat listrik atau tidak boros listrik ya. Kita akan membuat dalam sebuah aplikasi yang pernah kita gunakan, namanya adalah Canva. Baik, hari ini kita sudah belajar apa saja? Tentang listrik. Listrik tadi dibagi jadi 3 apa 2? 3. Yang pertama rangkaian seri, paralel, campuran. Kemudian kita juga sudah belajar tentang reklame. Kita bagi jadi 2, komersial dan non komersial. Anak-anak juga sudah berhasil membuat reklame. Baik, untuk lebih mengetahui tentang pemahaman kalian tentang materi yang sudah kita pelajari, silakan dibuka Google Classroom-nya. Iya, Pak Joko sudah menjadwalkan terkirim jam berapa? Jam 9:30 tadi kayaknya. Ada pertanyaan tentang pembelajaran hari ini? Ada yang masih bingung apa itu listrik, apa itu rangkaian listrik? Tak ya? Menarik nggak pembelajaran hari ini? Ada yang ngerasa bosen? Enggak ya? Kalau tidak ada, marilah kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan berdoa dipimpin oleh Mas Nuril. Baik anak-anak, kurang lebihnya Pak Joko mohon maaf. Selama pembelajaran hari ini, kita ketemu lagi esok hari di pembelajaran yang berikutnya. Pak Joko akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.